Jadi kemarin Watchmen ID dan ratusan media lainnya itu diundang buat menghadiri press conference official trailer dari Siksa Kubur. Sebelumnya juga kita diundang buat teaser trailer, buat official poster. Acaranya seru. Di sana tidak nyangka Joko Anwar jadi MC-nya, dan di situ kita media terutama itu mendapatkan insight-insight yang segar, yang belum pernah didengar tentang Siksa Kubur, mulai dari proses development, proses skenario, dan treatment case, dan banyak hal lainnya. Cuman di sini gue nggak mau ngomongin tentang press con trailer kemarin, gue juga nggak mau ngomongin tentang trailer reaction. Gue justru pengen ngomongin satu event yang kita datangi di satu minggu kemarin, itu namanya Content Day with Joko Anwar. Di situ gua, Watchmen ID, itu diundang dengan beberapa media lain buat ngobrol bareng sama sang sutradara Joko Anwar tentang Siksa Kubur. Nah, di situ kayak gua mendapatkan begitu banyak informasi yang lebih dalam ya dibandingkan di presscon kemarin. Mulai dari developmentnya juga, kayak backgroundnya kenapa Joko Anwar bikin Siksa Kubur gitu, sampai ada beberapa spill adegan yang ada di film Siksa Kubur. Nah, yang bikin gue heran itu kenapa gue ngelihat belum ada media-media yang ikut konten yang kemarin ngebahas tentang apa aja yang terjadi atau apa aja yang kita diskusikan bareng waktu di Content Day. Dan menurut gue itu penting karena begitu banyak informasi yang tidak tersampaikan, dan mungkin orang juga akan menarik buat cari tahu gitu tentang dalamnya tuh Siksa Kubur seperti apa, dari Kamensi, dari Joko Anwar sendiri kayak gitu. Dan di sini di jurnal Watchmen ID yang pertama ini gue pengen share informasi itu semua. Nanti teman-teman semua bakal mendengar. Jadi gue nggak akan cerita full panjang. Jadi gue sudah menyiapkan rekaman-rekaman dari jawaban dan dari pertanyaan media dan jawaban dari Joko Anwar tentang Siksa Kubur. Dan pertanyaan pertama itu mungkin yang paling logis adalah film Siksa Kubur kan terlihat dari official poster, trailer, sama teasernya itu diangkat dari perspektif agama Islam. Nah, apakah ini tidak akan bisa dinikmati oleh agama orang lain? Karena ya dong, karena by logic orang-orang agama lain mungkin tidak akan mengetahui kalau agama Islam itu ada Siksa Kubur. Nah, disitulah Joko Anwar memberikan jawaban tentang apa itu Siksa Kubur dan apa relevansinya dengan film. Teman-teman, kalau misalnya kita meninggal dalam Islam, kita percaya bahwa kita dikubur nih. Ketika dikubur, 7 langkah pengantar kita, apakah kerabat, apakah teman, meninggalkan kita. 7 langkah menjauhi dari kolong kubur, tiba-tiba kita akan bangun dan kita akan melihat ternyata kita sudah mati. Tiba-tiba datang 2 malaikat bertanya, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? Pertanyaan yang gampang, kita bisa menjawab dalam Islam, menjawabnya Allah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita katanya nggak cukup beriman, kita nggak bisa bertanya, nggak bisa menjawab, dan kita akan disiksa sepanjang zaman gitu. Itu kan mengganggu banget sebagai anak kecil yang belum juga tahu mana benar mana yang, tapi ada siksa kubur gitu. Dan itu sesuatu yang berkesan banget dong, ya kan? Akhirnya ya itu harus aku keluarkan dalam bentuk film. Siksa kubur itu mungkin waktu yang panjang banget, dan kalau misalnya kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, kalau kita nggak cukup iman, kita akan disiksa sepanjang kita menunggu kiamat yang nggak tahu kapan itu. Dan itu sebagai anak kecil aku yang, ya ampun kalau misalnya itu benar gimana ya gitu. Jadi sejak kecil itu adalah sesuatu yang selalu aku tanyakan tentang siksa kubur, nanya ke orang tua, nanya ke guru, nanya ke ustadz, benar apa enggak. Dan dia selalu bilang, kalau misalnya lu percaya agama, lo harus yakin tanpa ragu. Jadi siksa kubur juga benar gitu kan. Mampuslah kita kalau misalnya kita hari meninggal dan kita nggak siap, nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Jadi film Siksa Kubur walaupun point of view-nya adalah ajaran agama Islam, tapi ajaran agama lain, orang yang menganggap ajaran agama apapun akan bisa menggunakan itu untuk bahan perenungan. Makanya ceritanya itu nggak yang dengan menggunakan dakwah, menggunakan ayat. Bahkan aku sebagai filmmaker berbicara sesuai dengan kapasitas sebagai seorang filmmaker. Jadi nggak, ketika di interview nggak pakai ayat-ayat gitu loh, nggak pakai ayat, nggak pakai hadis gitu.
Dan dari penjelasan tadi, Joko Anwar dan Kamensi Picture kemudian mendesain sebuah desain poster yang diangkat dari kejadian karakter yang ada di Siksa Kubur. Jadi buat teman-teman dan termasuk gue juga yang baru tahu itu artinya apa, ada pocong kayak tengkorak, ada ular. Nah, Joko Anwar waktu kemarin itu ngasih jawabannya. Kalau ulernya kan memang ada banyak orang ketika ikut nggak press conference. Kenapa ada ular? Ular ini lalu. Ularnya kalau misalnya orang tahu apa namanya ajaran tentang Siksa Kubur ya Sujaul Akro memang dari dulu adalah salah satu karakter yang terbesar yang ada dalam Siksa Kubur, ajaran Siksa Kubur ini gitu. 12 golongan itu adalah 12 golongan orang yang dibangkitkan dari kubur nanti. Ada 12. Satu seperti apa, dua sebelumnya sampai seterusnya. Jadi kalau dilihat ini kita bikinnya nggak sembarangan. Ini kan semua orang ini kan sebenarnya masih manusia. Ini bukan tengkorak. Ini masih manusia yang disiksa, yang hancur mukanya karena terkena siksaan. Dan itu ya masing-masing ada jenisnya. Disiksa karena apa? Golongan pertama karena apa? Golongan kedua karena apa? Gitu. Itu lengkap sih bisa di Google dan ada juga aku pin ada yang komen di Instagram gitu. Jadi bukan sekedar kayak keren ya bikin konsep begini, tapi gimana caranya supaya semuanya ada artinya gitu. Tanggung kalau misalnya bikin poster yang penting cool aja kayaknya kesempatan nih bikin sesuatu yang ada artinya. Yang mungkin bikin penasaran itu apa alasan dibalik seorang Joko Anwar itu bikin film Siksa Kubur. Karena yang kita tahu Joko Anwar itu belum pernah bikin horor religi, dan sekarang itu Joko Anwar, I don't know apakah banting setir, gua nggak tahu, tapi sekarang dia memutuskan untuk membuat sebuah film horor religi. Satu hal yang belum pernah dia lakukan, dan ya bisa dibilang kejawab sih dengan penjelasan dari Joko Anwar. Dari kecil kan kita sebagai orang Islam dapat pendidikan agama dari mulai SD kelas 1, bahkan sebelum kita masuk SD kalau kita ngaji. Aku sebelum masuk SD udah ngaji dan itu kan selalu dikasih tahu tentang Siksa Kubur oleh ustadz kan. Nah, buat seorang anak yang belum mengetahui hitam putih kehidupan, salah dan benar, awal-awal dikasih tahu bahwa nanti ketika kita mati kalau misalnya kita tidak beriman kita akan disiksa, itu kan kayak mengerikan. Dan itu sampai aku dewasa itu teringat terus. Aku sebelum bikin film horor, sebelum bikin Pengabdi Setan, Perempuan Tanah Jahanam, atau Pengabdi Setan 2, itu udah kepikiran untuk bagaimana caranya bisa mengeluarkan yang aku rasakan tentang ajaran agama tentang siksa kubur. Tapi nggak bisa. Sampai akhirnya tahun 2012, itu aku diminta oleh Justin Lin, sutradara The Fast and Furious, untuk membuat film pendek. Untuk membuat film pendek 7 menit katanya. 7 menit aja ya Joko, nggak boleh lebih dari itu dan nggak boleh ada dialog. Aku berpikir ini kesempatan yang luar biasa untuk memfilmkan Siksa Kubur. Kenapa Siksa Kubur ceritanya, kenapa fascinating banget? Karena ini adalah salah satu yang menurut aku immediate bagi seorang manusia. Karena apa? Karena kalau misalnya kita membicarakan siksa neraka, membicarakan kiamat, kita nggak tahu kapan. Hari akhir kan kita nggak tahu kapan, tapi kalau misalnya siksa kubur itu benar-benar ada, kita bisa mengalami itu bukan besok, hari ini kita mati, hari ini kita dikubur, kita bisa mengalami itu yang mengganggu pikiran aku banget gitu. Jadi sejak tahun 2012 aku berpikir bahwa ternyata cerita tentang siksa kubur banyak yang tertarik karena penontonnya banyak dan dibicarakan terus, bahkan film pendeknya sering digunakan untuk berceramah gitu, menceritakan tentang siksa kubur. Makanya, oh ini bukan cuman sesuatu yang penting bagi aku untuk aku ceritakan, tapi ternyata bagi orang untuk mendengar cerita tentang siksa kubur penting. Makanya aku berani untuk membuat film panjang Siksa Kubur yang ketika orang pulang nanti bisa dapat bahan renungan siapapun dia, maupun Islam maupun gak Islam. Jadi akhirnya riset dari kajian-kajian agama, kita kumpul audiovisual, rekaman-rekaman dari buku-buku semua kita ambil dan akhirnya aku bikin skenario-nya. Setelah skenario jadi, aku tunjukkan ke teman-teman, dapat masukan. Setelah itu sebelum kita syuting, kita uji skenario di meja ini, by the way, tahun lalu dengan mengundang orang-orang yang lebih pintar dari kita. Ada yang penulis senior, ada yang lebih paham tentang agama. Kita uji skenario-nya supaya benar. Gitu. Gua waktu Content Day nanya kayak kenapa bikin Siksa Kuburnya sekarang? Kenapa nggak sebelum Pengabdi Setan, atau kenapa langsung Siksa Kubur nggak
Pengabdi Setan 3, karena kita tahu Pengabdi Setan 1 sukses, Pengabdi Setan 2 sukses, dan kenapa nggak Pengabdi Setan 3 gitu. Nah, itu dijawab sih sama Joko Anwar, background kenapa dia bikin Siksa Kubur dan apa alasannya Siksa Kubur itu jadi filmnya yang ke-10. Terus terang, kalau aku memang menunggu Siksa Kubur nggak dibikin ketika muda gitu ya. Karena bukan cuman karena aku, tapi teman-teman dekat aku termasuk Tia juga bilang, Bang, untuk topik yang seperti ini kita nggak bisa mengerjakannya kalau kita belum mature, belum dewasa gitu. Karena jatuhnya apa? Again, nggak mau mengambil contoh film-film lain. Kalau misalnya cerita tentang Siksa Kubur diceritakan tidak secara dewasa, jatuhnya akan eksploitatif. Jatuhnya akan yang digambarkan siksa kubur buat apa gitu kan. Cerita tentang siksa kubur kan ada, bukunya ada, komiknya ada, tapi yang lebih dari itu apa? Jadi aku kenapa menunggu sampai sekarang, karena menunggu supaya sebagai filmmaker dan sebagai manusia lebih dewasa untuk menceritakan, sehingga bisa lebih berguna dan bermakna gitu film ini. Kalau bikin film siksa-siksa aja, nonton film Saw atau Hostel gitu kan, torture, tapi kan ini kan pengennya lebih dari itu. Karena tadinya aku tahun 2023 itu seharusnya aku syuting di LA, syuting film Hollywood. Hollywood. Cuman teman-teman bilang, Bang, ini film lo ke-10. Lo yakin? Karena mereka tahu Siksa Kubur itu pet project aku yang pengen banget aku ceritain gitu. Karena dari kecil udah diajarkan tentang Siksa Kubur dan nggak bisa dihilangkan, dan itu salah satu hal yang tiap hari melekat dalam diri aku. Akhirnya aku memutuskan untuk menolak project yang di Hollywood untuk syuting Siksa Kubur, makanya maju. Karena gini, sistem di LA itu kalau misalnya project ini jalan, udah development terus udah mau jalan, udah mau syuting. Kalau misalnya kehilangan director itu biasanya nggak diganti sama director lain, tapi di kick projectnya diganti sama project lain. Ya itu nggak tahu kapan. Jadi ya udah apa tolakannya. Nggak apa sih sekarang artinya syuting film di Hollywood nggak ada artinya. Orang udah, aku bilang bahwa kita bikin film di mana aja bisa ditonton orang di mana aja. Film Hollywood Indonesia itu udah nggak ada artinya lagi, udah nggak ada jarak kan sekarang. Jadi kalau orang masih pakai embel-embel Hollywood itu nggak apa artinya gitu, sama aja. Kalau kita lihat dari teaser sama trailer sama posternya, yang menurut gua itu punya kelasnya sendiri di genre film horor Indonesia, gua dan banyak media lain juga bertanya, itu gimana proses development dari si film Siksa Kubur ini? Karena gua nggak tahu ya, mungkin gua aja ya, tapi gua ngerasa ada something yang beda gitu. Ada kualitas yang pengen didobrak sama Joko Anwar di film Siksa Kubur. Dan I don't know apakah kalian juga merasakannya. Ini sih kalau kata Abang Jokan. Kalau jadi gini, skenario dibikin, draft pertama aku share ke produser teman-teman, kita diskusikan, kalau ada yang kurang diskusi, baru kita masukkan ke draft selanjutnya. Kita ada 3 draft. Di antara draft 1, 2 itu kita internal. Draft ketiga kita undang orang luar, yang seperti aku bilang tadi. Orang-orang yang ahli dalam bidangnya, ada yang penulis, ada yang lebih tahu soal agama ketimbang kita. Itu nanti mereka ngasih masukan, aku nggak boleh ngomong sebagai penulis, diem aja, cuma nyatet. Itu kayaknya kurang, nggak boleh menjawab nih, jadi nggak boleh tersinggung. Aku tulis. Baru setelah itu kita diskusikan internal mana yang kita implementasikan ke draft selanjutnya gitu. Ini sebenarnya aku ambil dari cara aku lagi persiapan film kan di LA, dan itu caranya seperti itu. Jadi aku ambil yang bisa aku aplikasikan ini yang baik, yang bisa membuat. Tapi itu memang betul membantu banget, karena kalau kita nulis skenario kan kita invest semua pikiran kita, kadang-kadang kita udah nggak bisa ngeliat lagi kan, dan kayaknya udah perfect nih, pas dikasih ke orang lain ini kurang, oh iya betul juga. Plus nanti ketika syuting juga akan ada masukan dari pemain misalnya. Dia akan bilang misalnya, Bang, kayaknya karakter aku, karena aku ada nggak ya contohnya?
Nih, setiap kali aku bikin film, setiap karakter, mau yang ngomong, mau yang nggak ngomong, aku bikin historinya. Dari mulai dia lahir kapan, tanggalnya kapan, SD, SMP, SMA. Ini semua. Ini jurusannya apa yang dia lalui, apa segala macam. Lengkap dari mulai dia lahir sampai dia masuk ke cerita film. Semua. Bahkan yang tidak ada dialog dikasih. Kalau capek, kalau karakternya 50 ya 50 aku bikin cerita. Kalau 100 ya 100. Exactly, karena bikin karakter. Kenapa Siksa Kubur sangat menarik banget? Karena karakternya real banget. Kita kayak, ini orang bisa tiba-tiba beneran ada orang yang tinggal di sebelah rumah. Karena real. Makanya kita peduli. Tapi kalau orangnya teriak-teriak mulu, gitu kan. Duh, annoying banget, mati aja deh lu. Gitu. Ya kan, bukannya serem malah lu mati aja deh. Dari mereka sudah tahu karakter mereka, ketika reading udah oke, tapi ketika syuting interaksi dengan karakter lain, mereka bisa bilang seperti ini, Bang kayaknya kalau karakter aku tidak akan membilang seperti ini, tapi seperti ini. Gimana Bang? Kita diskusikan dan mungkin juga akan ditweet juga. Jadi penyempurnaan dari cerita, adegan dan dialog itu ketika penulisan skenario sampai ketika kita syuting. Sampai nanti ketika diedit sama editor akan dilihat kayaknya ini nggak cocok nih dia ngomong kayak gini, waktu segala macam itu juga ditulis. Jadi penceritaan itu ada 3 kali. Ketika ditulis, ketika didirect, ketika diedit. Gitu. Pokoknya cara penceritaannya film Siksa Kubur pengennya dewasa, lebih mature. Jadi bukan gini. Jadi ini kan film pertama kita di Kamensi Pictures ya. Jadi Kamensi Pictures ini adalah PH baru sebenarnya. Walaupun sebelumnya kita udah produksi Pengabdi Setan 2, tapi itu kan studionya Rapi Film. Nah ini adalah film pertama kita. Nah kita mau bikin film di Kamensi Pictures itu pengennya ada 3, filmnya eksploratif secara teknis dan estetika. Yang kedua kita pengen untuk mass juga, untuk mass audience, tapi dewasa. Jadi bukan yang ada yang nanya, Bang ada setannya? Coba aku tanya, Siksa Kubur tuh ada setannya apa enggak? Kalian berhadapan sama siapa di kuburan? Seperti yang aku bilang, ini film ke-10. Kepingin film, aku juga denger kan kalau apa sih Bang bikin film jump scare, ceritanya nggak banyak, karakternya juga nggak jelas, tapi jump scare-nya oke. Pengennya yang ke-10 ini fokusnya ke karakter, ke cerita. Cerita itu apa? Cerita dalam film itu bukan cuman gambar, tapi apa? Semua yang ada di skenario. Yang paling kuat apa? Salah satunya adalah sound, adalah musik. Kalau kalian denger, bahkan di teaser udah denger ya, musik sama soundnya yang dueng gitu. Di film itu kalikan 100 saja. Karena sampai sound design-nya itu kita dibantu sama sound designer film Incantation. Pernah nonton gak film Incantation? Itu dibantu sama dia untuk menciptakan sound yang meneror. Dan kita bilang dari awal, terornya jangan cuman kayak kaget, tapi betul-betul masuk. Jadi itu nggak ada yang diang gitu, nggak ada. Tapi masuk ke dalam bawah kulit kalian, kayak merayap kayak ular, kayak Sujaul Aqra. Oh ya, kemarin juga ada yang nanya berapa sih budget buat bikin film Siksa Kubur? Karena yang kita lihat keren banget kan, maksudnya secara visual, secara estetika, secara scoring kayak gitu. Dan ya ini jawabannya. Gini deh, PH kita PH baru Kak. Duitnya duit kita sendiri, jadi nggak mungkin mahal-mahal. Tapi kalau nanti kalian tonton filmnya, itu kayak film mahal banget. Dari teasernya kelihatan kan, kayak oh shit gitu. Ya karena orang-orangnya ya memang jago-jago, DOP kita, art director kita semua. Ngomongin soal cash, kita semua tahu kalau cash Siksa Kubur itu A-lister semua. Katanya sih dalam satu film itu ada 51 piala citra dari depan layar maupun belakang layar, dan itu yang harusnya jadi jaminan kualitas ya dari acting atau dari termasuk dari cerita, termasuk dari visual dan estetika film Siksa Kubur. Cuman yang bikin gua penasaran adalah karakter. Seperti apa karakter yang ada di film Siksa Kubur? Karena Joko Anwar sendiri bilang film Siksa Kubur itu akan fokus pada karakter dan cerita. Nah,
Gua pribadi sangat penasaran dengan karakter termasuk kualitas akting yang diberikan oleh Faradina Mufti yang digadang-gadang sebagai the new horror queen ala Joko Anwar atau versi Joko Anwar. Dan yang kedua, gue juga penasaran dengan gimana performa dari Reza Radian. Apakah waktu itu gue inget banget di presscon dia bilang kalau Reza Radian memerankan Adil itu satu hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Kita media nanya kepada Abang Joko Anwar dan ya lumayan memuaskan sih jawabannya. Nanti kalau kamu nonton film Siap Kubur, kamu akan gini, oh my god Faradina, karena kan kita sebelum filmnya kita lock kan kita ada tes audience kan. Itu semua orang bilang Faradina, dia baru main film berapa Bu? 3? Nggak banyak ya. Dia bisa menyaingi, bisa mengimbangi Reza Radian, Christine Hakim, Slamet Raharjo. Dari awal aku udah kepengin sama Reza, udah lama banget. Cuman aku dulu juga pengen banget kerja sama Ibu Christine Hakim, tapi lama nunggunya karena aku mau yang aku kasih ke Ibu Christine itu adalah yang terbaik buat dia, yang menantang, yang buat dia nggak cuma kalau dia cuma jadi karakter biasa mah kayak Reza gitu ya, dikasih ini ya gampang aja, orang dia aktor hebat, tapi harus sesuatu yang pas banget. Reza di sini beda banget, ngelihat dia aja, ngelihat waktu di teaser kan, ini Reza nih, beda banget gitu. Aku sebenarnya nggak mau selalu ada Fachri Albar, tapi ketika kita ada karakter, tiba-tiba ada yang bilang ini kayak Fachri Albar, kayak Ai nih bang, Ai lagi, ini sini, oke nggak? Tahu nggak bang siapa yang paling cocok? Siapa? Ai. Pertanyaan terakhir itu seperti biasa kita tidak puas kalau kita tidak mendapatkan spoiler atau adegan-adegan yang atau sedikit adegan lah yang ada di film Siksa Kubur. Ada 2 hal yang menarik dan ya denger aja lah sendiri. Kenapa menurut aku Siksa Kubur ini sangat relate banget, karena semua pertanyaan tentang agama yang sehari-hari kita tanyakan tuh ada di situ. Dan bukan cuman kayak yang kulit-kulitnya aja gitu kan, banyak orang mengira bahwa agama itu ya yang kulit-kulitnya aja. Kita lebih ke psyche, lebih ke pertanyaan eksistensial kita sebagai manusia. Dalam film ini ada orang yang menganggap bahwa agama itu untuk menakut-nakuti, dan ada yang akan membuktikan itu salah. Karena itu bahkan ada dialognya. Ada yang bilang gini, kenapa agama suka nakut-nakuti orang? Dan jawabannya, saya sering bertemu orang seperti kamu. Dimulai dari imannya sangat tipis, diakhiri dengan tidak beriman. Ini film yang interaktif. Jadi endingnya itu tergantung kita berpartisipasi apa enggak dalam adegan itu. Aku belum bisa ceritakan sekarang. Sebenarnya masih banyak sih jawaban-jawaban atau insight-insight dari Joko Anwar pas waktu Content Day kemarin. Cuman ya gue bingung editnya karena gue juga bukan editor gitu. Jadi gue sudah merangkum semua pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh Joko Anwar dalam video yang berbeda. Nanti cek aja di channel YouTube-nya Watchmen ID. Ada beberapa yang nggak gue share di sini karena konteksnya dia memberikan sebuah pengetahuan tentang apa itu directing, apa itu filmmaking, apa itu VC-Kamenship Pictures. Ada banyak lah yang nggak gue masukin di video ini karena takutnya out of context. Tapi ya nanti teman-teman bisa ngecek aja di video yang berbeda. Udah kali ya, mungkin udah segitu aja buat jurnal kali ini. Nanti kalau misalnya ada acara atau ada event atau ada something yang menurut kita penting buat dibikin, I don't know, obrolan atau discussion kayak gini, kita akan ngasih tahu teman-teman semua. Jadi ya ditunggu aja. Thank you so much guys.